You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang di dalam ucapan syukur hari ini, hari perhentian yang Kau berikan kepada kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya kami akan membuka firman-Mu, ya Tuhan, kami mohon. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan, sapalah kami dengan firman-Mu, supaya pada akhirnya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pelayanan pagi hari ini. Terima kasih sahabat lama saya, Pendeta Jeffrey Xiao, yang juga boleh melayani saudara di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita, Tuhan hadir. Mungkin itu terdengarnya klise sekali saudara ya. Siapa sih yang gak tahu? Bukankah kita ke gereja itu membuktikan bahwa kita percaya Tuhan? Tetapi realita hidup beriman seringkali tidak serta-merta membuat kita akan terus kuat. Sehingga saya pikir kesempatan dibaharui setiap hari melalui firman Tuhan. Dan setiap minggunya kita datang bersama. Ini menjadi kesempatan yang indah untuk kita kembali menyatakan kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Minggu yang baru berlalu ini, kira-kira 2 minggu, saya banyak mendapatkan berita tentang berbagai pergumulan hidup. Bukan COVID kali ini, tapi pergumulan-pergumulan rumah tangga. Ada juga yang mengontak karena pergumulan sakit penyakit. Seorang teman yang sudah merasa menyerah, sakit sekali, dia punya sakit di bagian kepala. Dan dia bilang, Kak, saya mau pulang saja sama Tuhan Yesus. Tapi ya, kenyataannya Tuhan masih memberi dia kehidupan, sehingga menguatkan orang dalam pergumulan seperti itu gak mudah saudara ya. Karena dia yang merasakan sakit. Dia bilang, saya sudah coba sabar, saya sudah coba tahan, hanya bisa tidur 1 hari 2 jam, itu pun tidak tidur dengan lelap. Belum lagi seorang teman yang orang tuanya harus masuk rumah sakit, dirawat di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, sudah 10 tahun stroke. Dan ini semua realita kehidupan yang ada di sekitar kita. Ditambah lagi juga pergumulan-pergumulan lain yang mungkin Bapak Ibu bisa list dalam hidup kita. Inilah realita kita yang hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Lalu bagaimana secara khusus dalam tema pagi ini, kedaulatan Allah di masa krisis. Krisis bukan hanya bicara tentang COVID yang tentunya juga masih menjadi krisis sampai hari ini. Karena itu kita terus menjaga prokes. Saya cukup jauh dari saudara ya, jadi saya mohon izin melepaskan masker. Tetapi realita ini kita hadapi dalam berbagai pergumulan kehidupan. Saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Mazmur. Apakah saya bisa lihat sedikit? Oke, ya. Sudah berganti kah? Sebentar. Kalau tidak bisa ditolong saja dari sana. Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Saya sudah menuliskan ayatnya di screen sehingga Bapak Ibu Saudara nanti bisa mengikutinya. Kita mulai, saya baca ayat 1 yang terlalu jauh, mungkin bisa lihat di HP-nya saja ya.
Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 2, kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-7. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi merenungkannya, melakukannya, dan bahkan membagikannya. Saudara, ada satu survei yang saya baca beberapa waktu yang lalu tentang tempat paling aman, negara paling aman di dunia. Saudara bisa nebak-nebak kira-kira negara apa? Dan Indonesia masuk nggak? Langsung begini saudara ya. Oh, kita masih aman saudara ya. Masih banyak yang di bawah kita rankingnya. Nah, ini adalah, kalau Bapak Ibu lihat slide-nya, ini dibuat oleh atau disusun oleh Institute for Economic and Peace ya. Nah, next-nya ada yang namanya GPI, Global Peace Index. Ini diukur berdasarkan 3 parameter utama, yakni keselamatan dan keamanan masyarakat. Lalu yang kedua, keberadaan konflik yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, militerisasinya. Jadi dianggap aman, diukur dari 3 hal itu saudara ya. Ya 10 besar sih belum ada negara kita ya. Saudara, negara kita nomor berapa? Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Kalau lihat yang petanya itu Global Peace Index. Kita lihatlah next-nya lagi. Indonesia berada pada ranking 42. Lumayan kan? Dengan skor segitu ya. Posisi tersebut naik 2 peringkat dari tahun lalu. Nah, tahun lalunya ini kan 2021 ya. Jadi tahun sebelumnya 2020. Posisi keamanan dan kedamaian Indonesia di Asia Tenggara jauh memang di bawah Singapura yang berada di ranking 11. Sedangkan Malaysia di ranking 23. Nah, jadi negara-negara paling beresiko, Bapak Ibu mohon tidak usah pindah ke sana dulu ya, kecuali Tuhan memanggil untuk pelayanan, buka gereja baru di sana ya. Afghanistan, Yaman, Sudan Selatan, dan Irak. Saudara, di mana tempat paling aman di dunia ini? Ini survei yang diberikan dalam kaitan dengan semua hal yang manusia bisa lakukan untuk mempertahankan keamanan. Ketika Daud mengalami pergumulan, itulah yang kita baca di Mazmur hari ini. Maka lahirlah Mazmur yang menyatakan sebuah kepercayaan, keyakinan kepada Allah. Dan ini menjadi hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, karena ketika melihat kepada sekitarnya ya. Jadi kalau kita perhatikan Mazmur tadi, saya ingin menolong kita memahaminya, bahwa kita juga mengalami pergumulan. Mari kita teladani sikap Daud dan apa yang dia serukan kepada Allah. Daud ketika dia memandang sekitarnya, Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat pertama. Ada orang-orang yang berkata kepada dia, terbanglah ke gunung seperti burung. Kenapa? Ternyata ada situasi yang kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Persisnya ini situasi latar belakangnya seperti apa. Tetapi paling tidak Daud sedang berada dalam pergumulan tentang kehidupannya yang terancam. Apakah waktu dia lari dari anaknya?
Atau ada ancaman lain, kita tidak tahu persis kan. Kalau sejarah Mazmur agak sulit kita tentukan latar belakangnya. Tetapi nampaknya Daud sedang mengalami situasi yang sulit yang mengancam nyawanya. Dan nasihat dari orang-orang, pergi aja dari sini, terbanglah ke gunung seperti burung, supaya kamu selamat, Daud. Ayat 2, sebab lihatlah orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Orang yang hidup benar ketika terancam, maka menurut orang-orang di sekitarnya, lari aja, gak bisa kamu bertahan. Seorang penafsir mengatakan kemungkinan Daud sudah jadi raja. Kalau raja terancam, lalu rajanya lari, gimana lagi rakyatnya ya? Dan nampaknya Daud memilih pilihan bukan untuk lari seperti nasihat orang-orang di sekitarnya. Karena memang waktu memandang situasi di sekitarnya sudah begitu sulit. Next, dalam Mazmur 11, keyakinan Daud kepada Allah sebagai tempat perlindungan membuatnya menolak saran untuk melarikan diri, dan sebaliknya memilih untuk menghadapi musuh-musuhnya, tentunya bersama Allah. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh lari kalau ada situasi sulit ya. Kadang-kadang juga itu yang terjadi. Tetapi kemana sih tempat yang aman? Next, saya tuliskan, memang ada kalanya hidup ini dapat terasa mirip medan pertempuran. Dan serangan lawan yang bertubi-tubi bisa mendesak kita untuk berlari, cari perlindungan. Mungkin kita diserang dengan berbagai masalah. Seperti yang saya gambarkan tadi. Gangguan kesehatan, problem keuangan, keretakan hubungan, bahkan pergumulan iman. Beberapa orang tua sharing juga, anak saya sekarang karena banyak nonton YouTube sudah gak mau ke gereja. Bilangnya saya udah gak percaya Tuhan, saya sudah agnostik, saya sudah ateis. Waktu ditanya apa itu agnostik, gak tahu juga artinya sih. Itu realita-realita yang dialami. Seringkali pergumulan-pergumulan ini yang kita alami. Maka pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Kita akan belajar dari Daud hari ini, dan bagi saya sederhana ya. Jawabannya, Daud memandang kepada Tuhan. Saudara, pergumulan hidup memang bisa membuat kita kehilangan fokus kita kepada kehadiran Allah yang nyata. Aduh Pak Pendeta, saya sudah sering dengar itu. Saya juga sudah sering dengar itu. Saya sudah sering khotbahkan itu. Tapi realita waktu menimpa kita, kadang-kadang kok rasanya kita kayak orang kurang beriman ya. Maka ini bukan sesuatu yang hanya diingatkan satu kali seumur hidup, tetapi terus menerus karena menjadi realita kenyataan hidup beriman kita. Maka saudara perhatikan, Daud memandang kepada Tuhan. Di ayat pertama dikatakan, untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Sebenarnya kalau kita melihat beberapa tipe mazmur, ini mazmur-mazmur keyakinan, atau ada yang menyebutnya mazmur pengajaran. Dan mazmur seperti ini kesimpulannya ada di awal. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu tidak usah baca bawahnya, kalau tidak perlu baca bawahnya, udah tahu apa sih isinya mazmur ini? Ini pengakuan Daud, pada Tuhan aku berlindung. Titik. Amin saudara ya, kita tutup doa. Tapi ini kesimpulan yang dia terima, yang dia lewati dalam proses pergumulan iman yang panjang dan tidak mudah. Sama seperti Mazmur 23, kesimpulannya ada di depan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Titik. Bawahnya itu cuma ingin menegaskan apa yang ditulis di bagian awal. Dituliskan bahwa pada Tuhan aku berlindung. Di dalam bahasa Inggris, kalau dikeluarkan bawahnya saya tulis ya, in the Lord I take refuge. Apa itu refuge? A condition of being safe or shelter from pursuit, danger or trouble. Jadi sebuah situasi aman yang ya di dalamnya bebas dari semua ketakutan, diancam, dikejar, dan segala pergumulan bahaya. Saudara, maka saya ingatkan kepada kita ya, dan ini juga bagi diri saya waktu saya persiapan, don't lose focus of God ya.
Jangan sampai kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Jangan sampai kita adalah orang yang rajin beribadah, minggu ke gereja, hari biasa pun kita baca Alkitab, kita bernyanyi, kita bersaat teduh. Tetapi realita hidup kita, apakah kita terus berkata, Tuhan di manakah Engkau? Tuhan di manakah Engkau? Kalaupun itu yang sedang saudara alami hari ini, Tuhan ingatkan, fokuslah kepadaku. Bagi saudara yang punya pergumulan sakit penyakit, yang saudara punya pergumulan kehidupan, pergumulan ekonomi, keretakan rumah tangga, fokuslah kepada Tuhan. Tidak mudah, tapi disinilah kunci hidup beriman kita. Saudara, saya bisa main sulap, saudara ya. Kok pendeta main sulap ya? Saya mau main sulap pagi ini. Sedikit aja buat Bapak Ibu sekalian ya. Saya akan membuat Bapak Ibu semua hilang. Dalam hitungan ketiga, saya akan buat Bapak Ibu semua hilang. Coba yang datang sama suami istri pegang ya. Sama anak gitu ya, pegang baik-baik ya. Siap ya? Dalam hitungan ketiga. 1. Tegang amat. 2. 3. Semua Bapak Ibu hilang. Ya iyalah Pak, gitu ya. Kalau kita dalam hidup memandang masalah kita yang besar, jangan heran kita tanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Karena masalah kita begitu besar dan begitu menutupi pandangan kita. Tetapi kalau dalam hidup kita pandang Tuhan yang besar, masalah ada? Ada. Jangan bilang nggak ada ya. Ada nggak? Ada. Tapi kecil dibandingkan Tuhan kita yang hebat. Saudara, kadang gak mudah menghayati ini dalam situasi sulit ya. Kita biasanya cari pertolongannya kemana? Ya ke orang yang bisa nolong, ke suasana yang nyaman, ada krisis lari Singapura gitu ya. Jadi kadang rasanya aman. Tetapi jangan lupa, tempat teraman adalah di dalam hadirat Allah. Tuhan kasih kita hikmat kapan memang harus pindah, harus pergi ya. Saya bilang juga tadi ya, kalau nggak ada panggilan khusus nggak usah lah ya ke Afghanistan, ke Sudan, ke Irak begitu saudara ya. Tapi kalau Tuhan panggil, maka tempat teraman bagi misionaris yang masuk daerah-daerah yang sulit bukan di daerahnya, itu bukan daerah aman, tapi ketika dia tahu kehendak Tuhan dan dia hidup dalam kehendak Tuhan. Saya mengutip Mazmur 90 ya. Ini menarik sekali juga kalau Bapak Ibu baca Mazmur 90 ayat yang pertama. The Lord, you have been our dwelling place in all generations. Kalau baca Mazmur ini juga nadanya mirip gitu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Engkaulah tempat naungan kami. Engkaulah, dan itu berlangsung turun-temurun dari generasi ke generasi. Maka saya tulis di bagian bawahnya, my friend, where is your home? Karena kita biasa bilang home sweet home ya. Tempat teraman itu di rumah. Is the Lord your dwelling place? Is the Lord your refuge? Apakah Tuhan itu perlindungan saudara? If the Lord is your dwelling place, you will have much peace in this peaceless world. You will have protection, deliverance, guidance, spiritual blessing, salvation, fellowship with Him, and eternal security forever. Bahwa kita punya Allah yang menjanjikan, bukan hanya di dunia ini. Kalaupun di dunia ini saudara dan saya tidak mengalami apa yang orang anggap aman, tetapi kita punya jaminan kekal, hidup kekal bersama Dia selama-lamanya. So, my conclusion, our dwelling place, our refuge is not a place, it's a person. Tempat yang kita bilang tempat perlindungan kita bukanlah sebuah tempat, bukanlah sebuah kondisi seperti pada Tuhan aku berlindung maka aku aman, no harm, no. Our dwelling place, our refuge is not a place, it's not a situation, but it's a person. And it is our God, Allah kita. Dan saudara, maka pastikanlah dalam hidup kita seperti Daud. Saya tulis berikutnya, Daud mengenal Tuhan. Nah, saya mau ajak kita lihat Mazmur ini secara berurutan
Sebenarnya simple sekali ya, waktu saya coba perhatikan, Daud tahu siapa Tuhannya ya. Maka Bapak Ibu perhatikan outline saya ini. Dia tahu di ayat 4, Tuhan adalah Raja atas alam semesta. Yang kedua, ayat 5-6, Tuhan menghakimi dengan tepat dan akurat di dalam dunia yang rasanya sulit mencari keadilan. Maka Tuhan menghakimi dengan tepat dan akurat. Dan di ayat yang ke-7, Tuhan mengasihi keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Kita lihat satu-satu ya. Mari kita lihat yang pertama dulu. Tuhan adalah Raja atas alam semesta. Perhatikan ayat yang ke-4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, nah perhatikan, Tuhan Tuhan ini besar ya. Ini nama perjanjian, Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya. Maka perhatikan dikatakan Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita memperhatikan dua bagian. Saya kutip satu pandangan dari pendeta Timothy Keller, dia katakan begini. You need two reasons to face all life problems. Di dalam pengenalan akan Tuhan, kita butuh dua alasan. Perhatikan yang pertama, saya garis bawahi di situ, Tuhan tahtanya di surga. Apa yang kira-kira dalam bagian ini diingatkan kepada kita? Ini, Tuhan berdaulat. Tahtanya di sorga menunjukkan bahwa dialah penguasa. Dia yang mengatur segala sesuatu. Dan Daud tahu, Daud bisa ngomong, Tuhan tahtanya di sorga. Dia adalah Allah yang mengatur dan mengendalikan segala sesuatu. Pendeta Timothy Keller mengatakan, this is the reason for your mind. You need to know. Saudara perlu tahu bahwa Tuhan ada dan Dia berdaulat. Kadang-kadang kita pikir Tuhan sama iblis itu satu sama ya. Ini baru perayaan Jumat Agung Paskah. Banyak orang berpikir Yesus kalahnya di Jumat Agung, menangnya di Paskah. Saudara, Yesus kita gak pernah kalah. Maka bukan begitu cara melihatnya. Yesus menang pada Jumat Agung. Di dalam kemenangannya, pendeta John Stott mengatakan di kayu salib kemenangannya itu berdasarkan Kolose pasal 2. Kolose 2 dia melucuti semua penguasa-penguasa dalam kemenangannya atas mereka. Itu terjadi di kayu salib. Maka kemenangan yang diperoleh di kayu salib ditegaskan pada waktu Paskah. Itulah Tuhan kita. Dia Tuhan yang bangkit dan menang. Maka di dalam perjanjian lama, Daud yang belum lihat Yesus begitu ya, tetapi dia punya keyakinan Tuhan tahtanya di sorga. Kalau betul dia raja pada waktu itu, hebat ya. Ada raja ngakuin ada raja lebih tinggi dari dia. Daud raja di Israel, tapi Tuhan tahtanya di sorga. Tuhan Allah yang sanggup mengatur segala sesuatu. Sejarah ini tidak lepas dari Tuhan. What is history? History is actually His story. Not your story, not my story. It's His story. Meyakini ini, kita ditolong lagi. Kita lihat ya yang berikutnya yang saya garis bawahi. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Dan kalau ini digabung jadi menarik. Bait Allah adanya di Yerusalem. Di dalam ruang Maha Kudus ada tabut di situ, dan itulah tempat umat Allah berjumpa dengan Allah. Imam besar masuk ke sana 1 tahun 1 kali. Tuhan ada di bait-Nya yang kudus. Seperti ya, kalau saya membayangkan ya, Daud lihat ke atas, dia di sorga, tapi dia juga di bumi. Wow. Dan dia dekat dengan umatnya. Dan ini sebuah keyakinan yang menolong hati. Ya, saya pinjam istilahnya pendeta Timothy Keller ya. Dia bilang alasan pertama tadi, that's the reason to your mind. But the second reason, God is in His holy temple. It's the reason for your heart to know that God is very near to us. Tahu bahwa Tuhan itu dekat banget sama kita. Dan kalau ini yang kita yakini, ya udah, ayat yang tadi ya. Pada Tuhan aku berlindung. Dia Tuhan yang mengatasi langit
Dia atur semua alam semesta. Tapi dia juga Tuhan yang dekat dengan hidup kita, umatnya. Dan di dalam perjanjian baru, lebih dekat lagi ketika Yesus berkata, dialah Immanuel, Allah menyertai kita. Sehingga kalau saudara punya pergumulan saat ini, Tuhan sulit banget ya. Saya beberapa hari lalu pesen taksi, taksinya gak datang-datang. Dia datang salah alamat gitu ya. Aduh, saya udah kebingungan gitu ya. Tapi kemudian saya selalu ingat ibu rohani saya, dulu pendeta Dorothy Marks, dia kadang berdoa begini saudara ya. Jadi dia tahu ya, dia bilang waktu saya alami macet, dia dulu dari Bandung mau ke Jakarta. Dia bilang kalau saya alami macet, saya kadang-kadang sudah pusing, aduh Tuhan bagaimana bisa sampai. Lalu dia berdoa saudara ya. Ya Tuhan yang pernah membelah Laut Merah. Kadang-kadang kita waktu macet ngapain? Maki-maki kan? Marah-marah gitu ya. Kadang-kadang dalam situasi tertentu saya pikir keyakinan bahwa dia Allah yang menguasai alam semesta, kalau dia pernah belah laut, dia juga bisa kok belah macet kalau memang itu kehendaknya. Wah, kata ibu itu waktu dia selesai berdoa begitu, ada pejabat lewat pakai iring-iringan, ikut dia di belakangnya. Dia meyakini itu penyertaan Tuhan. Kalau kita ngelihatnya apa? Kesempatan. Nggak ada Tuhan-Tuhannya. Dia berkuasa tapi dia dekat dengan hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang butuh dokter, sedang harus datang ke dokter untuk pengobatan, meyakini hidup mati ada di tangan Tuhan, tapi Tuhan juga dekat dengan kita karena dia Immanuel. Yang kedua, dia Tuhan yang menghakimi dengan tepat dan akurat. Saya pikir saya tidak banyak menjelaskan ini karena ayatnya jelas. Bapak Ibu lihat ayat 5 dan 6 ya. Di slide saya tulis, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Jadi lihat ya. Ia benci yang cinta kekerasan. Menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Kadang-kadang kita lihat kenapa Tuhan orang yang gak hidup benar, gak percaya Tuhan kok lebih untung, lebih aman, lebih banyak duitnya. Tapi Tuhan ingatkan bahwa di dalam anugerahnya kita percaya dia Allah yang menghakimi dengan benar. Semua ada kesudahannya. Perhatikan yang terakhir, ayat yang ke-7. Tuhan mengasihi keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Kalau orang fasik isi pialanya, lihat tadi ya, isi pialanya itu ya api belerang yang menghanguskan. Maka ayat 7, mari kita baca sama-sama ya. Kalau sudah muncul di situ ayat 7, 1, 2 ya. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang. Wow, ini keyakinan kita. Di dalam terjemahan yang lain kata upright, ada yang menerjemahkannya tulus, ada yang menerjemahkannya jujur. Jadi kalau saudara memperhatikan, ketika kita mempertahankan hidup benar, ingat Tuhan mengasihi. Jangan karena sedikit masalah langsung mulai pikirnya aneh-aneh. Aduh, ngapain jujur ya? Lalu kemudian kita mulai ditekan lagi ya. Memang gak ada kejujuran di bangsa ini. Untuk maju gak bisa jujur. Wah, sudah. Tapi kalau Tuhan ingatkan kita, kalau orang fasik itu akhirnya, maka orang benar akhirnya beda. Tuhan mengasihi orang benar. Seorang ibu satu waktu bersaksi waktu saya khotbah, dan dia cerita bagaimana dia pengobatan, dia kanker payudara stadium akhir. Sudah operasi, kemudian dokter sudah nyerah angkat tangan. Nah ini waktu saya ketemu dia, saya nggak tahu apakah masih ada atau tidak ibunya. Tapi waktu itu kemudian dokter angkat tangan, keluarga mulai kumpul lalu bilang, yuk kita pergilah ke Semarang di Jawa Tengah. Ada pengobatan alternatif. Ya sudah, dia ikutin karena dibilangnya pakai doa juga gitu ya. Dia ikutlah ke Semarang diantar saudaranya. Sampai di sana, ketika pengobatan dimulai, lalu ternyata dia disuruh baca seperti mantra, nanti mesti siapkan air pakai kembang dan seterusnya. Dia langsung bilang sama saudaranya, pulang ya, kita pulang deh. Kenapa? Ini
nggak Kristen. Ini nggak sesuai kehendak Tuhan. Lalu saudaranya marah-marah ya. Lu tuh yang penting kan sehat, yang penting baik, anak lu mesti kecil-kecil. Ya sudahlah, ikutin aja, yang penting sembuh. Lalu ibu itu berkata, saya doa, saya tidak dapat ketenangan dari Tuhan. Dan saya bilang, saya mau pulang. Nah sambil digoblok-goblokin, saudaranya pulanglah akhirnya ke Jakarta. Dan waktu dia bersaksi, dia bilang apa? Bagi saya, lebih baik saya sakit tapi saya tetap beriman pada Kristus, daripada saya sembuh tapi saya menyangkal Yesus. Wow, saya dengar itu pertama kali orang bicara seperti itu ya. Dia memilih sakit tapi beriman kepada Yesus, daripada sembuh tapi bukan cara yang Tuhan mau. Saudara cari pertolongannya kemana? Jangan sembarang saudara ya. Ketika pendeta gak nolong, ya sudah pergi kelenteng. Ketika ini gak nolong, kesannya kayak Tuhan tuh main-mainan. Kalau Tuhan tidak jawab apa yang saudara minta, jangan saudara pikir Tuhan tidak berkuasa. Tetapi saudara harus belajar mengerti apa rencana Tuhan yang lain bagi hidup saudara. Kenapa yang saya minta Tuhan belum kasih? Mungkin itu terlalu terburu-buru kalau Tuhan kasih sekarang. Sehingga mari saudara kita belajar mengerti bahwa hidup beriman bukan hidup seperti mencet mesin ATM, tak keluar apa yang kita mau. Tidak saudara. Sebagai refleksi terakhir, saudara, ada 3 ketakutan yang disurvei. Sebenarnya ini adalah survei anak muda di luar negeri ya. Apa 3 ketakutan teratas yang dimiliki anak muda? Jadi mereka dapat daftarnya itu ada 10 atau 15. Tapi lihat 3 ketakutan teratas. Pertama, takut masa depan. Ini ya. Kedua, takut gagal. Ini yang muda-muda bisa lihat ya. Are you relate with this? Yang ketiga, takut kesepian. Ini generasi lucu ya. Medsosnya banyak, teman 1000, tapi kesepian. Ini generasi yang juga, kadang-kadang saya pikir ya, karena saya juga jadi akhirnya ikut dalam generasi ini ya. Dikit-dikit healing, ya, ya gitu ya. Ya ampun, ke Indomaret healing. Sebut merek ya. Maksudnya apa? Karena rasanya depres banget gitu ya, tertekan gitu. Tapi ya inilah yang ditakutkan gitu ya. Keluar rumah, makanya ada yang bilang ya ke swalayan dandan gitu ya, yang cewek-cewek. Kenapa healing katanya ya. Tapi saudara, hari ini kita belajar ya. Next slide. Focusing on God's faithfulness frees us from fear. Mungkin ketakutan itu masih ada, tetapi kita tahu kita punya Allah yang lebih besar daripada ketakutan kita. Alami ini saudara. God never promises that we will never face struggles or problems. Bukan itu janji Tuhan. Kalau kamu ikut aku gak ada pergumulan. Tidak. Janji Tuhan adalah God walks with us in our struggles. Itu keindahan hidup. Bukan karena gak ada masalah. Indahnya hidup itu bukan karena gak ada masalah, tetapi karena ada Tuhan. Sehingga meskipun ada masalah, di dalam masalah itu kita bisa melihat keindahan yang luar biasa. Karena Tuhan hadir. Dan puji Tuhan ya, Yesus turun jadi manusia. Dia inkarnasi. Karena itu dia tahu pergumulan saudara dan saya. Sebutkan pergumulan manusiawi kita. Yesus pernah melaluinya. Life is a journey. And it is a journey with Jesus who knows your struggles. Karena itu saudara, ada satu kutipan yang menarik saya pakai menutup khotbah saya hari ini. When you run alone, it's called race. When God runs with you, it's called grace. Kiranya hari ini khotbah ini tidak membuat saudara pulang dari sini tidak alami masalah, tidak ada masalah. Tapi kita menyadari, Tuhan, saya ada dalam pergumulan-pergumulan hidup. Tapi Engkau ada, hadir, setia, menyertai. Engkau bukan hanya berkuasa di atas sana, Engkau juga berkuasa di sini. Orang fasik akan menemui akhirnya, tetapi kita orang benar teruslah berpegang kepada Dia. Kiranya Tuhan menolong kita, bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk setiap hati yang boleh terbuka di hadapan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, kami yang masih bergumul dengan pergumulan-pergumulan kehidupan. Kami tidak lari kepada pertolongan-pertolongan manusiawi semata, tetapi kami datang kepada Allah yang adalah perlindungan kami, yang adalah tempat perteduhan kami turun-temurun. Dan terima kasih, kami sungguh berdoa, biarlah firman yang kami dengar kembali menyegarkan hati kami. Kalau kami ada pergumulan, kami baca lagi Mazmur ini, kami yakini lagi apa yang Daud sudah yakini dan bagikan. Dan kami juga berdoa, pakai kami di tengah-tengah dunia yang penuh pergumulan, kami bisa jadi saksi bagi saudara-saudara kami, bagi keluarga kami yang punya pergumulan, bagi masyarakat, teman kantor kami, teman kuliah, teman sekolah kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi orang-orang yang menikmati keindahan hidup dalam Tuhan sendirian, tetapi kami menjadi jemaat yang misional, yang menghadirkan Kristus melalui keseharian kami dimanapun Tuhan mengutus kami. Terima kasih, sekali lagi tolong kami, bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.